Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan bahas tentang fikih siasah dalam perspektif sejarah. Nilai-nilai dasar dari fikih siasah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama dalam Al-Quran, tercantum dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, Rasulullah, dan pemimpin di antara kalian. Yang kedua, nilai dasar dari fikih siasah ini diatur dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu an Ibnu Umar radhiyallahu an Nabi qala Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kamu itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Jadi dua ayat Al-Quran dan hadis ini merupakan salah satu dari nilai-nilai dasar dari fikih siasah. Fikih siasah syariah dalam perspektif sejarah kita akan bahas dulu dari masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di sini contoh dari pelaksanaan fikih siasah yaitu Rasulullah membuat kebijakan antara persaudaraan intern antara sesama kaum muslimin dan persaudaraan ekstern antara kaum muslimin dengan non muslim penduduk Madinah. Yang pertama adalah persaudaraan intern di sini antara kaum muslimin, antara kelompok muhajirin dan kelompok ansor. Yaitu kelompok muhajirin para pengikut Rasulullah yang beragama Islam ya dari Mekah yang kemudian tinggal ke Madinah, dan ansor adalah para penduduk Madinah asli yang memeluk agama Islam. Di sini Rasulullah menggunakan dalil kulli yaitu ukhuwah Islamiyah. Kemudian untuk persaudaraan ekstern antara kaum muslim dan non muslim, Rasulullah juga menggunakan dalil kulli yaitu ukhuwah insaniyah, persaudaraan berdasarkan kemanusiaan. Kemudian prinsip ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah ini diwujudkan dalam piagam Madinah yang ada 47 pasal. Jadi Piagam Madinah ini merupakan konstitusi pertama dalam Islam yang mengatur tentang hal ihwal persaudaraan antara muslim dan muslim, kemudian non muslim dan suku-suku yang berada di Madinah. Kemudian prinsip ukhuwah Islamiyah dan insaniyah ini merupakan pola interaksi antar penduduk negara di kota Madinah, baik hubungan antara muslim dengan muslim ataupun muslim dengan non muslim. Yang kedua, prinsip pelaksanaan fikih siasah pada masa Rasulullah, contohnya itu perjanjian Hudaybiyah. Kenapa dinamakan Hudaybiyah? Karena perjanjian ini dilangsungkan di dataran Hudaybiyah yang berada di sebelah selatan kota Mekah. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini merupakan salah satu contoh dari aspek siasah dalam Islam ya. Ini perjanjian ini terjadi pada tahun kurang lebih tahun 628 Masehi antara Rasulullah dengan utusan orang Quraisy yaitu Suhail bin Amr. Di sini Rasulullah bersama 1.400 pengikut yang orang Madinah ya berangkat ke Mekah untuk umroh. Sedangkan maksud tersebut ini dihalangi oleh orang-orang Quraisy Mekah, dan kemudian terjadilah kesepakatan-kesepakatan, perundingan-perundingan yang akhirnya untuk tahun ini, tahun Rasulullah tidak diizinkan untuk melakukan umroh di Mekah, namun akan diperbolehkan untuk tahun berikutnya dengan kesepakatan selama 3 hari diperbolehkan dan tanpa menggunakan senjata. Yang kedua adalah sejarah siasah pada masa Khulafaur Rasyidin. Persoalan siasah yang pertama dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah wafat adalah suksesi politik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Rasulullah di sini tidak pernah menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian itu. Kemudian dalam Al-Quran dan hadis pun
Tidak ada petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala negara selain petunjuk-petunjuk yang bersifat umum, yaitu menyelesaikan sesuatu, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. Sehingga pemilihan-pemilihan Khulafaur Rasyidin di sini dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali di sini mempunyai cara pemilihan yang berbeda-beda. Secara historis kita bisa lihat, misalkan di sini Abu Bakar As-Siddiq dipilih sebagai Khulafaur Rasyidin, sebagai khalifah di sini berdasarkan pemilihan suatu musyawarah terbuka. Kemudian Umar bin Khattab ditetapkan berdasarkan penunjukan kepala negara pendahulunya. Dalam hal ini Abu Bakar berwasiat untuk pemimpin selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan di sini ditetapkan berdasarkan pemilihan dalam suatu dewan formatur, di mana dewan formaturnya sudah dibentuk oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Umar bin Khattab yang membentukkan dewan formaturnya. Kemudian dewan formatur ini berdiskusi dan terpilihlah Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib berbeda lagi. Kekhalifahan Ali bin Abi Thalib ini ditetapkan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka. Perbedaan dalam pemilihan khalifah di sini menampilkan karakter siasah bahwa mengalami perbedaan dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat. Yang pertama kita akan membahas sejarah siasah pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq di sini muncullah persoalan-persoalan yang tidak ada pada masa Rasulullah. Misalkan di sini masyarakat tidak mau membayar zakat. Kemudian yang kedua ada saran Umar bin Khattab, Abu Bakar untuk menghimpun Al-Quran supaya tidak bercampur dengan hadis. Kemudian pada masa Khalifah Umar bin Khattab di sini terdapat banyak pemecahan masalah fikih siasah, diantaranya mengenai biaya impor. Pada masa itu berlaku atas dasar keseimbangan. Dalam hal ini seimbang dengan biaya impor yang dikenakan oleh negara-negara non-muslim terhadap pedagang muslim. Hal ini dilatar belakangi oleh Abu Musa sebagai gubernur pada masa itu mengirimkanlah surat kepada Abu Bakar mengenai biaya impor yang masuk yang dikenakan terhadap pedagang non-muslim. Kemudian Umar menyatakan dengan hud anta minhum kama ya'khudunahu min tijaril muslimin. Ambillah olehmu biaya impor sebagaimana mereka mengambil biaya impor untuk pedagang muslim. Nah, dalam hal ini memungut sebesar 10% karena negara non-muslim pun memungut sebesar 10% terhadap pedagang muslim, jadi seimbang. Kemudian siasah atau kebijakan siasah yang kedua yang dilakukan oleh Umar bin Khattab yaitu menunjuk seorang hakim khusus untuk mengadili perkara-perkara di bidang harta kekayaan. Jadi pada masa ini sejarah Islam mulai mengenal pembagian kekuasaan meskipun terbatas pada yudikatif dan eksekutif. Kemudian pada masa ini juga Umar bin Khattab pernah tidak memotong tangan pencuri karena pada saat itu pada masa kelaparan, seperti itu. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, ini berusaha menerapkan siasat syariah sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi selama masa pemerintahannya. Salah satu kebijakan Utsman bin Affan yang merupakan contoh siasat syariah adalah mempersatukan umat Islam melalui penyalinan Al-Quran pada satu mushaf. Jadi pada masa Utsman bin Affan ini dikenal adanya sudah menghimpun Al-Quran yang dikenal dengan mushaf Utsmani. Jadi seragamkan menggunakan mushaf ini. Pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib di sini pada masa kekhalifahan Ali situasi politik di sini sedang bergejolak ya, karena pada masa ini terjadi peperangan antar muslim
antara Muawiyah dan antara Ali bin Abi Thalib. Di sini antara Muawiyah itu sedang memberontak atau memprotes terkait tanggung jawab Khalifah Ali terkait kematian pembunuhan dari Utsman bin Affan. Kemudian terjadilah di sini konflik berdarah yang dikenal dengan perang Siffin, yaitu perang antara Muawiyah dan pendukungnya Ali bin Abi Thalib. Sehingga di sini kebijakan-kebijakan terkait siasah masih tidak kurang berkembang ya terkait dengan situasi politik bergejolak yang pada masa Khalifah Ali. Nah, setelah selesailah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, kemudian timbullah kekhalifahan baru, yaitu kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah. Meskipun namanya kekhalifahan, namun sistem yang dianut bukan sistem khalifah seperti pada masa Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, namun melainkan menggunakan sistem dinasti, yaitu kekuasaan yang dipegang oleh keturunan secara turun temurun dari keturunan Umayyah kemudian berlanjut ke keturunan Abbasiyah. Kita bisa mengambil kesimpulan dari fikih siasah syariah, perspektif sejarah di sini, bahwa yang pertama, semasa 4 Khulafaur Rasyidin tidak terdapat satu pola baku mengenai bagaimana sih cara pengangkatan khalifah atau kepala negara. Jadi tidak ada format baku, karena dari 4 khalifah ini diangkat dengan cara yang berbeda-beda. Kesimpulan yang kedua, jika Nabi pada saat itu sebagai kepala negara merupakan pemimpin tunggal dengan otoritas berdasarkan kenabian, bersumber pada wahyu, bertanggung jawab atas segala tindakannya itu kepada Tuhan, pada Allah. Nah, sedangkan pada posisi para khalifah di sini, para khalifah pengganti Rasulullah di sini berubah menjadi hubungan antara pemimpin dan rakyat, berubah antara hubungan antara kepala negara dengan masyarakat dan dipimpinnya, sehingga hal ini timbullah kontrak sosial yang memberikan hak dan kewajiban atas dasar timbal balik, seperti tercermin dalam baiat yang disusul pidato pengukuhan. Jadi di sini yang pertama, pada tingkat pertama antara kepala negara dan rakyatnya di sini bersepakat menjalankan ajaran sebagaimana diwariskan Nabi. Kemudian yang kedua di sini, antara kepala negara dengan masyarakat di sini bersepakat melestarikan dan mempertahankan kehidupan bernegara yang dirintis oleh Nabi. Kemudian kesimpulan yang ketiga di sini, dalam sejarah 4 Khulafaur Rasyidin tidak ada petunjuk atau contoh tentang cara bagaimana mengakhiri masa jabatan seorang kepala negara, karena mereka semua 4 Khulafaur Rasyidin semua ini mengakhiri masa tugasnya karena wafat. Jadi demikian terkait fikih siasah dalam perspektif sejarah pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.